Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penghasilan tidak kena pajak. Apa sih itu PTKP? Apa itu sih penghasilan tidak kena pajak? Nah, ini berdasarkan PMK nomor 11 tahun 2016 ya. Jadi fungsi PTKP dalam perhitungan PMK pasal 21 ini adalah PTKP ini adalah batasan ya. Batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi ya. Fungsinya adalah sebagai pengurang penghasilan neto ya. Jadi penghasilan neto dapat, penghasilan neto penghasilan bersih. Nah, jika penghasilan neto kurang dari PTKP maka Anda bebas pajak penghasilan. Nah, ini filternya di sini, filternya di PTKP-nya. Nah, baru kalau sudah dikurangi penghasilan itu, dikurangi dengan PTKP, menjadi penghasilan kena pajak. Kalau masih ada nominalnya, masih ada sisanya, penghasilan kena pajak, berarti baru dikenakan dengan tarif, berarti ada pajaknya, yaitu ada PP pasal 21. Nah, empat komponen pembentuk nilai PKP. Rincian besaran dasar per tahun berdasarkan PMK nomor 11 tahun 2016 yang masih berlaku saat ini adalah jadi ceritanya ini adalah wajib pajak sendiri. Jadi awal dari bawah dulu ya. Dari bawah itu 54 juta. Jadi misalkan wajib pajak sendiri. Kodenya adalah TK0, tidak kawin 0. Berarti kan sendirian. Sendirian tidak ada tanggungan, tidak satu-satu tidak menikah, masih single ya, masih single, tidak menikah, tidak kawin. 54 juta. Nah, ketika statusnya menjadi kawin, berarti nambah 4,5 juta. Gitu ya. Tanpa tanggungan. Misalkan ini berarti 54 juta tambah 4,5 menjadi 58 juta 500. Jadi K0 itu ada 58 juta 500. Kemudian ditambah tanggungan. Tanggungan maksimal itu adalah 3 orang. Jadi kalau misalkan ada 7 anak, nggak bisa semuanya ditanggung semua. Jadi maksimal adalah 3 orang, 3 orang ya. Maksimal tanggungan adalah 3 orang. Nah, setiap tanggungan ini menambah 4,5 juta. Jadi 4,5 juta per orang. Nah, jadi kalau misalkan K1 berarti kan nambah misalkan dari 58 juta 500 tambah 4,5 juta. Ya, menjadi 63 juta ya. Jadi 63 juta untuk yang K1, kawin satu tanggungan. Ya, seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan ini ya, ternyata suami istri memiliki penghasilan ya. Suami istri ini punya penghasilan sendiri-sendiri. Misalkan dua-duanya PNS ya, misalkan ya. Sehingga istri yang penghasilannya digabung dengan suami berarti nanti apa namanya PTKM-nya nambah 54 juta. Misalkan seperti ini. Misalkan ini berarti kan misalkan tadi apa berarti Bapak 63 juta ya. 63 juta 63 juta untuk K0. Untuk K0. Kemudian kalau misalkan tambah istri berarti KI0. Berarti 63 juta tambah 54 juta. Nah, itu adalah KI0 ya. Mari kita lihat di matriksnya. Nah, tabel matriksnya seperti ini. Nah, ini berarti di sini ada tabel matriks lengkap PTKP per tahun ya, per tahun. TK0, berarti TK0 berarti 54 juta. Terus kemudian K0 berarti ini 58 juta 500. Nah, ini kawin istri digabung KI0 berarti 112 juta 500. Ini yang K ini berarti ini K kawin, istri punya penghasilan, kemudian 0 0 tanggungan. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada KI3 berarti kawin, statusnya adalah kawin, kemudian istri punya penghasilan, penghasilannya namun digabung sama penghasilan suami, kemudian tiga tanggungan. Karena batas tanggungannya adalah 3 tanggungan ya. Kalau misalkan K3 berarti K kawin kemudian 3 tanggungan. Namun di sini istri tidak memiliki penghasilan ya. Istri tidak memiliki penghasilan sehingga statusnya adalah K3. Bedanya dengan KI3 berarti istri memiliki penghasilan yang penghasilannya digabung sama suami sehingga nanti perhitungan pajaknya juga ikut atas nama suami. Nah, kriteria sah tanggungan pajak. Tidak semua anggota keluarga bisa menjadi tanggungan. Syarat utamanya adalah maksimal 3 orang yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam garis keturunan lurus ya. Nah, berarti kalau misalkan ini wajib pajaknya, berarti ke atas itu ada orang tua, ada mertua. Kalau ke bawah itu ada anak kandung atau anak angkat ya. Terus garis keturunan lurus saudara atau semenda ya. Saudara itu berarti saudara ini orang tua itu saudara, orang tua saudara, anak kandung saudara. Kalau semenda itu berdasarkan perkawinan, karena perkawinan. Nah, karena perkawinan berarti kan ke atas itu mertua, ke bawah itu anak angkat ya atau anak tiri dan seterusnya. Nah, batas maksimal 3 orang ini per wajib pajak ya. Jadi maksimal tanggungannya adalah 3 orang ya. Jadi 3 orang itu tidak harus 3 anak. Bisa jadi anak satu, anak dua, sama satu orang tua. Misalkan seperti itu. Atau dua bapak ibu ya, bapak ibu orang tua, kemudian satunya anak jadi 3 juga bisa. Nah, jadi 3 tanggungan itu tidak harus 3 anak. Namun di sini tanggungan ini maksudnya apa? Berarti membiayai biaya hidupnya
tiga tanggungan ini, misalkan menanggung biaya hidupnya bapak, biaya menanggung biaya hidupnya ibu, menanggung biaya hidupnya anak. Nah, berarti tiga. Nah, kalau sudah tidak menanggung berarti tidak bisa. Ya, jadi ini adalah yang menanggung biaya hidupnya. Nah, seperti itu namanya tanggungan. Filosofi kebijakan mengapa PTKP itu penting ya? PTKP ini memastikan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu sebelum dibebani oleh kewajiban pajak negara. Jadi kebutuhan pokoknya dipenuhi baru dengan pajak. Itu filosofinya kenapa PTKP itu perlu diterapkan. Uh, Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.